akan belajar soal buku. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kalau pengen coba mengulas kembali pertemuan sebelumnya, ada yang ingin coba menjelaskan pertemuan sebelumnya dan sebelumnya. Nah, Alvin yang bisa berani ringkasannya aja, pertemuan sebelumnya apa, pertemuan sebelumnya kita berjalan lagi dan terkait perbedaan materi yang sekarang yang sebelumnya dan sebelumnya. Samping apa ya belakangnya kayak aku kirim link. Enggak, ada yang ingin coba menjelaskan ringkasan materi yang sebelumnya. Tinggal baca. Siapa namanya? Anu? Ada yang coba menjelaskan lagi? Enggak. Coba bacanya lebih merah katanya lebih. Silahkan, tinggal baca pertama. Yo, payah kan? Apa sebenarnya? Iya, ngejelasin aja kan ada mana? Iya lagi cantik. Sakit. Ada lagi yang mencoba menjelaskan? Baik, karena tidak ada, terima kasih buat Teh dari Hanum ya, sudah berani menjawab. Mereka tinggal baca aja dan oke, nggak apa-apa. Untuk materi yang sekarang merupakan materi hukum terakhir, yaitu hukum SIP, di mana hukum SIP ini kita fokus pada frekuensi kata yang sering muncul dalam suatu dokumen, dalam suatu artikel, dan itu menjadi suatu petunjuk apakah kata tersebut memang banyak sekali dipangkat, suka berangkat sering ditulis atau khas dan kata tersebut memang jarang sekali. Nah, kalau teman-teman masih bingung terkait gambar fungsi itu seperti apa, teman-teman bisa search di gambar Google Word Cloud.
frekuensi yang seringkali disebutkan dalam suatu dokumen. Tapi kalau misalkan dalam workflow tersebut bentukannya sangat kecil hurufnya, kata-katanya, itu berarti frekuensinya sangat jarang dibentukkan. Itu sangat Kayak gini loh. itu secara visualisasinya kalau workflow. Nah, hukum ZIP ini memang tidak terlalu rumit seperti Nyari kata. karena ini secara prosedur pengerjaan sangat mudah sekali. Teman-teman hanya cukup mencari kata yang ingin dianalisis, berapa banyak jumlah yang muncul. Setelah itu teman-teman ranking, diberi ranking mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit gitu. Oke, kita lanjut slide 7. Nah, ZIP ini merupakan nama seseorang, yaitu John Kingsley Zip, di mana beliau itu ahli biologi dan linguistik di Universitas Harvard. Nah, hukum ini menyatakan bahwa secara alamiah manusia itu atau penulis cenderung menggunakan kata-kata yang pendek dan sederhana sesering mungkin untuk menghemat usaha otak. Dalam arti bahwa kita itu hanya mengingat kata-kata yang itu mudah disebutkan dan secara struktur itu sangat pendek. Terkadang kita kalau mengingat atau menyebutkan suatu kata yang rumit dan bentukannya itu harus kita ingat gitu. Karena ya buat ngomong pun otak dan mau mengingat pun sangat susah. Maka dari hukum ZIP ini seringkali kata-kata yang digunakan dalam analisis bibliometrik itu kata-kata yang pendek. Tidak cuma kata-kata, kalau teman-teman mengetahui terkait kata kunci dalam suatu artikel, kan ada kata kunci itu di sebelah abstrak itu ada keyword. Nah, keyword itu menjadi suatu cara apakah artikel teman-teman akan ditemui atau malah susah ditemui. Maka dari itu untuk menentukan keyword itu tidak sembarangan. Maka diperlukanlah analisis seperti contohnya kita menggunakan ZIP gitu. Karena tidak mungkin kita membuat artikel tentang perpustakaan digital kita menggunakan keyword asing, nggak akan relevan dan nggak akan nyambung. Dan ketika teman-teman mempublish artikel tersebut akan sangat memusingkan para peneliti ketika mendapatkan artikel kalian. Peneliti ingin mencari artikel asing tapi yang muncul kembali perpustakaan digital. Contohnya seperti itu. Maka dari itu hukum ZIP ini menjadi cara buat kalian untuk menentukan kata kunci dalam suatu artikel supaya lebih gampang ditemui. Karena bibliometrik ini sangat erat hubungannya pada data-data kata kunci, author atau penulis serta dari topik. Gitu. Nah, biasanya kita kalau untuk menentukan kata kunci seringkali dilihat dari judul yang kita gunakan atau istilah yang mungkin pada saat kita membuat artikel itu seringkali teringat. Gitu. Namun alangkah baiknya kita harus mengkaji terlebih dahulu di dokumennya apakah memang betul kata tersebut itu seringkali dimunculkan atau hanya sebatas sedikit aja. Begitu. Nah, ini merupakan formula atau rumus dari hukum ZIP. Teman-teman bisa coba fokus pada nilai keterangan R dan F. R dan F ini teman-teman bisa temukan ketika melakukan proses rankingan kata yang paling banyak dan kata yang paling sedikit. Di dalam LMS Bapak sudah membuatkan website, itu ada praktik simulasi hukum ZIP. Itu nanti teman-teman bisa belajar di rumah praktik-praktiknya. Nah, di situ sudah ada proses prosedural bagaimana hukum ZIP ini dilakukan dari awal sampai akhir.
Jadi kita perlu melihat terlebih dahulu kata yang ingin kita analisis. Kita pengen analisis dulu aja kata-kata yang pengen kita analisis. Setelah itu kita hitung kata-kata tersebut berapa banyak. Setelah kita hitung, kalau kita temukan, baru kita ranking. Yang paling banyak itu ranking 1, setelah itu ranking 2, ranking 3, ranking 4 dan seterusnya. Gitu. Jadi tahapan pertama, cari dulu kata-katanya yang kita ingin analisis, hitung katanya tersebut, setelah dihitung di ranking. Maka barulah kita bisa menentukan nilai konstanta. Nah, itu rumusnya objektif. Dan by the way, kalau objektif ini secara nilai konstanta atau nilai-nilainya itu pasti sama. Pasti sama. Dan katakanlah itu berbeda cuma beberapa ringan saja. Nah, untuk lebih jelas nanti ada di web terkait penjelasan konstanta yang paling sesuai dari web. Jadi intinya ketika teman-teman sudah menghitung berapa banyak katanya, sudah meranking kata tersebut, nanti dihitung maka dikali-kali frekuensi dengan ranking tersebut, nanti akan muncul nilai konstantanya. Nilai konstanta harus sama, nilai C-nya itu harus sama. Nggak boleh jomplang banget dan nggak boleh kurang banget, harus sama. Baik, sebelum lanjut aja kita tanyakan terkait rumus ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh analisis dari hukum Zip. Sebenarnya contoh ini menjadi jadi untuk contoh ini Bapak sudah melakukan perhitungan bahwasanya dalam suatu artikel, dalam suatu dokumen Bapak telah mencari data kata O kan, dan setelah dihitung ternyata kata D ini sebanyak 60.000 kata dan Bapak ranking menjadi ranking 1 karena paling banyak. Dan setelah itu Bapak ingin sudah cari kata O itu sebanyak 30.000 kata yang muncul dalam suatu dokumen. Maka Bapak masukkan ranking 2 karena paling besar itu ranking 1 yaitu kata D tersebut. Lanjut untuk ranking ketiga yaitu kata dan itu sebanyak 20.000 kata yang ditemukan dalam suatu dan seterusnya. Dan ketika kita coba masukkan pada rumus yang ini R kali F, teman-teman bisa fokus pada kolomnya untuk R, frekuensi R kalikan, nanti konstantanya akan sama seperti itu, pasti akan sama. Dan kalau ditemukan Pak, kalau misalkan konstanta itu berbeda jauh banget dari yang ranking pertama, bagaimana? Maka dua cara yang paling mudah. Jadi kita patokannya lihat dari ranking 1 dulu. Kalau misalkan ranking 1 itu bisa sebanyak 10.000 atau misalkan sebanyak 50 kata, pokoknya ranking kedua ketika dikalikan itu harus mendekati 50 atau kalau bisa sama. Begitu. Bingung? Oke. Jadi untuk hukum Zip ini teman-teman harus temukan dulu ranking 1. Itu sebagai patokan seterusnya. Sebagai contoh, ketika teman-teman mendapatkan kata lain itu sebanyak 50 kata, itu ranking 1, maka ranking kedua itu hasil perkaliannya harus sama dengan ranking 1 atau mendekati ranking 1. Nilai konstantanya. Karena kalau ranking 1 rumusnya cuma berapa jumlah kata dikali 1. Karena ranking 1 cara nyari si kata ranking kedua hasil ininya, hasil konstannya itu harus sama dengan ranking 1. Kalau misalkan jawaban banget, 2. Kalau misalkan kurang banget, maka 2.
coba cari yang mendekati, yang hampir mendekati. Ya, bisa beda 1, beda 2. Coba cek di soalnya. Jadi nah, kalau ingin mencari perbedaannya berapa banyak, itu alangkah lebih baik untuk menganalisis kata yang banyak. Jadi nggak cuma 4 aja, kita beli 10 kata, mungkin 20 kata, analisis tuh. Nanti kita cari mana yang paling mendekati dan mana yang paling jauh. Intinya prosedur dalam hukum JIT ini kita hitung dulu dan nanti kita ranking. Udah. Nanti setelah hitung ranking 1, maka patokan Kita berikutnya nyari frekuensinya dulu baru. harus mendekati ranking 1. Benar kan, tapi emang dicari dulu datanya berapa kata. Dan harus bingung kalau begitu. Silakan Mas. Paham dan Tapi berarti itu juga sistem dan pakai sistem juga kan yang sistem. Ini di Word juga mungkin satu-satu. Iya, tapi ya kan sistem kayak di Word kan. oke, nanti bingung. Dan kalau misalnya menambahkan kata. Jadi intinya untuk hukum JIT pokoknya hitung dulu kata yang pertama, ranking yang pertama. Nanti untuk ranking kedua harus sama dengan Soalnya ranking kita cari frekuensinya kata dia itu paling banyak itu ini, jadi bapak kasih peringkat 1, sedangkan itu cuma 3 kali. Bapak, kalau ini tuh pakai sistem juga biar tahu banyak katanya gitu. Soalnya kan nggak mungkin cari satu-satu gitu. Nah, kalau pakai sistem, kalau teman-teman bisa menguasai Microsoft Word, Tinggal Ctrl find F, nanti muncul berapa banyak kata-katanya ada muncul kontrol. itu doang. Ctrl F. Nah, kalau misalkan di internet kan bisa tuh di internet Ctrl F, nanti muncul tuh berapa banyak kata-kata ini ada perhitungannya. Belum pakai aplikasi gitu. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Soalnya mengatakan Nah, kalau nanti sudah dianalisis terkait berapa banyak frekuensi kata dan sudah ditemukan nilai konstannya, dan jika ingin menggunakan visualisasi diagram, maka nantinya akan berbentuk seperti berikut. Yang kita sebut sebagai the local zip. Jadi gambar arti atau interpretasi dari diagram ini ditunjukkan bahwa ranking 1, R1, ranking 2, rankingnya. Nah, ranking 1, ranking 2 dan seterusnya itu mengalami penurunan dalam jumlah frekuensi. Nah, bisa dilihat frekuensinya dari 60.000 ke 30.000 sampai seterusnya. Maka ketika didiagramkan jadi seperti ini. Dan pasti akan menurun kayak gitu, kayak ekor. Jadi gambarnya mah visualisasi hukum JIT pasti kemana-mana pasti akan seperti itu kan, seperti itu. Nah, oke, siap. Oke. Nah, jadi ada aturan sebenarnya, ada prosedural tambahan untuk membuat tahapan hukum ini menjadi lebih sempurna. Kita perlu membuang kata-kata yang tidak bermakna atau kita sebut sebagai stop word. Stop word ini contohnya kayak di contoh berikut. Karena buat supaya mudah ya. Nah, the, of, and to ini sebenarnya nggak ada makna. Maka dibuang dulu. Ini cuma contoh aja, sudah lebih gampang. Ini salah satu contoh stop word yang dimana biasanya kata-kata penghubung. Kan nggak ada makna tuh kata penghubungan, maka kita buang dulu kata penghubungnya. Nah ini, tuh. Karena kata penghubung ini pasti jumlahnya gede, dan ya nggak ada makna juga. Gitu. Biasanya yang digunakan
menggunakan hukum zip secara di lapangan itu kata-kata yang memang ya ingin kita analisis kayak perpustakaan, berapa banyak arsip, berapa banyak museum, berapa banyak dalam satu kantor. Makanya kata-kata kayadan di mana, kemana, siapa itu kan nggak ada maknanya, makanya dibuang dulu. Kayak indeks masih buat nyari. Nah, terus kita perlu tahu soal tesaurus. Cuma kalau memang nyari berapa banyak, Itu kalau apa? indeks mah menemukan yang kita butuhkan. Sepertinya pernah ada di sebelumnya tesaurus. Nah, tesaurus Iya, ini tesaurus. sangat penting Jangan karena nanti hasilnya akan memusingkan kalau teman-teman tidak menggunakan tesaurus. Ada yang jawab, main ada nilainya. Tesaurus itu apa dan contohnya gimana? Ada yang jawab, tesaurus. Oh, jadi seperti tesaurus itu apa? Itu, jadi jawab. Enggak. Siapa? Udah bilang. Jadi secara simpelnya tesaurus ini tuh semacam daftar kata atau yang punya sinonim, persamaan kata dan kadang juga bisa anonim kayak gitu. Ya. Contohnya contohnya biasanya ada di kalimat kayak udah deh Pak penjelasannya gitu. Oke, ada yang coba menjelaskan bagaimana contoh tesaurus ini? Saya nilai. Bapak kasih dulu biar supaya gampang bagaimana penggambaran tesaurus itu kayak gimana. Fokus pada sinonim bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Ada yang mencoba menjelaskan contohnya bagaimana? Oh, kayak misal perpustakaan Aplikasi dan tesaurus. kita library kalau Indonesia itu jadi Menjawab. perpustakaan elektronik. Oke lah, Bapak. Untuk contoh pengaplikasian tesaurus, Bapak ambil contoh kata library. Itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu banyak sekali sinonimnya dan secara bentukan kata itu sama semua. Ada library pakai Y, ada library pakai IS, ada library pakai E, ada library segala macam. Nah, sebenarnya bentukan kata tersebut kan secara makna sama, perpustakaan. Walaupun secara sifat memang berbeda ya bahasa Inggris mah. Tapi dalam bibliometrik kita cukup maknanya aja, mikirin sifat dan segala macam. Maka dari itu kita pilihlah kata tersebut mana yang mau dijadikan satu. Apakah library pakai Y, apakah library pakai IS, apakah library pakai E. Gitu. Nah, tesaurus itu lebih efektif kalau teman-teman menganalisis dengan kata-kata bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mah kan ada tahunya,
kan? Gitu. Nah kalau bahasa itu sama bentukannya. Itu kalau mengaplikasikan tesaurus. Nanti sebenarnya ada grafiknya sih, dia akan Bapak tunjukkan terkait contoh kata-kata yang sama nanti di pertemuan berikutnya. Jadi intinya gitu ya, sebelum kita melakukan hukum zip, kita perlu buang dulu kata yang tidak bermakna, kata-kata penghubung, kita buang dulu. Setelah itu kita periksa kata-kata yang memang bisa kita gabung secara makna, kayak tadi ya, kita gabung lebih dulu. Nah setelah itu baru kita analisis hukum zip, kita hitung, kita ranking, dan kita kalikan untuk mendapatkan cek. Begitu kita ingin coba akan dengar soal prosedural hukum zip. Enggak, sambil menunggu dan menyiapkan. Oh iya tuh benar ada pemeriksaan. Menurut gimana ya Pak? Ini yang Bapak kasih linknya di LIS. Oke. Nah, ini kan Bapak yang buat ya? Enggak, ini mah Nah, ya. hukum. Ini temu kembali informasi analisis koreksi sistem otomatis. Nah, untuk penggunaan hukum zip di dalam proses perpustakaan, kan kita tahu ya perpustakaan itu tidak cuma sekedar menyusun buku, katalogisasi, data-data dan segala macam. Dan perpustakaan itu bagi beberapa peneliti itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam analisis suatu tren. Karena kita dalam penelitian tidak serta-merta langsung ke lapangan, langsung membuat judul, pemikiran topik, tidak. Kita harus pikirkan dulu trendingnya di dalam waktu ini apa. Maka digunakan hukum zip. Gitu. Nah, hukum zip ini kan nanti analisisnya dengan ratusan jurnal artikel yang telah kita dapatkan. Nanti di situ sistem akan membaca kata yang sering muncul di artikel tersebut apa. Nah, disitulah menjadi trending, menjadi khas yang paling sering dilakukan seperti itu. Nah, maka dari itu hukum zip ini menjadi penentu apakah penelitian kali itu membosankan atau malah menarik. Dan biasanya kalau membosankan itu terlalu ramai, membosankan itu kan sering kali diungkit, sering kali dianalisis, maka itu jadi membosankan. Tapi penelitian menjadi hal yang sangat baru ketika itu sangat jarang digunakan. Nah, bibliometrik ini kita fungsinya bisa mengetahui mana si topik yang sering kali diangkat, mana topik yang itu baru. Nah, kita akan mencari topik yang baru untuk membuat penelitian yang baru. Jangan sampai kalian meneliti yang udah ramai, karena nggak akan menarik, dan itu menjadi sia-sia juga ketika kalian melakukan penelitian yang sudah membosankan. Nah, bibliometrik menjadi detektor topik mana sih yang paling menarik kita bahas, topik mana yang itu cukup biasa aja, topik mana yang sudah lama tapi bisa diangkat kembali. Nah, itu fungsinya bibliometrik. Makanya hukum zip ini sebagai cara untuk menentukan trending dalam suatu buku. Karena kan perpustakaan kita sebagai pustakawan itu kan cuma di dalam perpustakaan aja, dalam ruang akademik, dan menganalisis suatu informasi, pengetahuan, itu pustakawan. Jadi ruang lingkupnya banyak sekali sih udah kalau pustakawan. Oke, sudah siap untuk melaksanakan tugas tadi.
Yang udah beres silakan keluar. Nanti harus upload di Grab. Dia ada SSN nggak dia? Aku ini mau ngirim. Oke, sambil mempersiapkan Bapak dulu. Hadir Kevin Sono, Ahmad Fauzi, Ajeng, Alia Nurila, Alia Nur Aisy, Alisa, Amelia, Aristo, Arul, Asep, Aubi, Aziz Husni dari mana? Kita Anhar. Dispen ya? Dia Alani, Hadir. Wiana, Zia Lady, Mirza, Prawida, Gipsi, Anahara, Hadir. Ani Dusun, Ini tuh tinggal dikali. Iya, yang mana? 2 kali 50. R kali F. Mikaela Rima, Muhammad Alfan, Nokiana 100 kan. Nasiwa, Terus mencari apakah frekuensi kata dannya itu C dibagi R. Oh, C dibagi R. Aulia, Rahma Dewi, Berarti RC-nya tuh Itu 100 hasil 100 saya. 100 bagi 1. 100 bagi 1. Ini kan siapa dannya tuh udah ada R sama dengan 1. Kan R-nya tuh 2. Ini nih. Siti Okta, Tuh, di sini tuh udah ada R sama dengan 1. Oh, Ingat. Saiful Maulana, oh ini. Hmm. Berarti 100 bagi 1. Berarti 100. Terus Sama itu juga C kan bagi R. C bagi R. Berarti 100 Bagi 5. ini mah kan contoh aja, coba. 5. Cuma kalau nanti di lapangan itu buat dulu 20. Udah. Oh gitu doang. apa? Yang di lapangan, nah hitung aja kan soal.